Filandazizi. Perkenalkan, nama saya Zulfi Filandazizi, Prodi BKPI semester 6. Di sini saya memenuhi tugas dari Ibu Oragores Uke dengan mata kuliah Pratikum 1. Tema yang saya bahas adalah penguasaan konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Filandazizi dari Kampus Institut Agama Islam Al-Falah Sunniyah Hikam Jember. Saya Prodi BKPI semester 6. Di sini saya memenuhi tugas dari Ibu Oragores Uke dengan mata kuliah Pratikum 1. Di sini tema yang saya ambil adalah penguasaan konten. Untuk selanjutnya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Alvina Fauzia dari MTS Irsyadun Nasyiin kelas 7. Bagaimana kabar adik saat ini? Alhamdulillah baik. Disinilah sampai dengan materi yang saya jelaskan. Penguasaan konten. Penguasaan konten adalah layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tersebut, terutama kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah. Tujuan layanan penguasaan konten adalah untuk mengembangkan, memahamkan, dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam hidup tidak semua berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua berjalan dengan mulus dan lancar tanpa adanya masalah. Maka kita harus bersyukur, mempunyai sikap yang tenang, dapat memahami orang lain, tidak egois, berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Macam-macam masalah pribadi siswa remaja. Yang pertama itu stres, terus putus asa, malas, dan belum memiliki rasa disiplin. Cara menyelesaikan masalah pribadi siswa remaja, yang pertama adalah kita menceritakan keluh kesah, mengatur waktu tidur, pola makan, dan refreshing. Dan yang kedua, terapkan berpikir positif atau positive thinking ya. Terus hindari berpikir rumit dan jangan lupa bersyukur. Dan yang ketiga, semangat dari diri sendiri, memberikan motivasi positif dan mengatur waktu belajar yang efektif. Dan yang keempat, melatih disiplin harus dari diri sendiri, jangan dari orang lain ya. Terus mulailah dari hal-hal yang kecil, tetapkan rutinitas harian dan segera move on. Ya, harus tetap semangat untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, mungkin ada adik materi yang belum jelas. Ada Bu. Apa? Bagaimana cara mengembangkan pribadi yang baik? Bagaimana cara mengembangkan pribadi yang baik? Itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang pertama, adik harus kenali dan tata ego pribadi. Ya, ngerti maksudnya tata ego pribadi? Kita harus menata egois kita. Kita harus menata kita gak boleh egois gitu ya. Kita harus menata ya. Terus yang kedua, selalu bersikap ramah. Bersikap ramah ke semua orang, nggak boleh pilih-pilih ya dek ya. Yang ketiga, kita harus rendah hati ya. Terus yang keempat, berempati dan suka membantu sesama ya. Kita harus mempunyai sifat empati yang tinggi ya. Itu bisa menjadi cara untuk mengembangkan pribadi yang baik. Terus yang selanjutnya yaitu adalah menjadi pendengar yang baik. Maksudnya itu kalau ada teman adik yang cerita itu, adik harus menjadi pendengar yang baik ya. Biar anak itu lebih tegas sama adik, cerita sama adik ya.
Kalau ada teman adik yang cerita, itu berarti dia tuh percaya sama adik dan percaya kalau adik bisa memotivasi dan mengasih ilmu yang adik dapat dari sekolah. Ya. Terus dan yang terakhir adalah bersikap sopan ke semua orang tanpa pilih-pilih. Oke deh. Untuk selanjutnya saya akan mengulas kembali tentang materi yang telah saya sampaikan tadi ya deh ya. Penguasaan konten adalah layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tersebut, terutama dalam kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah. Tujuan layanan penguasaan konten adalah mengembangkan dan memahamkan dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, ya. Setelah itu, tadi macam-macam masalah pribadi siswa remaja, ada stres, terus putus asa, malas, dan belum memiliki rasa disiplin. Dan cara menyelesaikannya adalah yang pertama menceritakan keluh kesah, terus berpikir positif atau positif thinking ya. Terus yang ketiga semangat dari diri sendiri. Itu penting ya deh ya, karena sesuatu kita ingin berubah, kita harus memulai dari diri kita sendiri, tidak boleh dari orang lain, gak ada paksaan ya. Karena kalau kita ingin berubah, kita harus mulai dari diri kita sendiri dan kemauan diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah melatih disiplin harus dari diri sendiri. Melatih disiplin harus dari diri sendiri juga ya. Terus cara mengembangkan pribadi yang baik yang tadi Ade tanyakan, kenali dan tata ego pribadi, selalu bersikap ramah, rendah hati, berempati dan suka membantu sesama, jadi pendengar yang baik, bersikap sopan. Setelah itu mungkin ada bagian materi yang belum Ade pahami. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.